Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Dalam episode penutup dari seri pengajaran Tanda Orang Percaya yang Sejati, di mana kita mengambil dari perintah baru dari Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 38. Dan judul episode yang terakhir ini adalah Loyalitas yang tak tergoyahkan. Tanda ketiga dari seorang pengikut Kristus yang sejati adalah loyalitas atau kesetiaan. Dalam konteks Yohanes 13, memang kata kesetiaan itu tidak terungkap, tetapi dia tersirat. Loyalitas kelihatan dari kasus perilaku Petrus. Pada waktu malam itu, dia begitu bersemangat, berjanji untuk membela Yesus hingga akhir hayatnya. Dan bahkan dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi justru kita tahu bahwa Petrus setelah itu menyangkal Yesus 3 kali. Nah, Petrus gagal memperlihatkan gambaran seorang murid Kristus yang sejati dengan tanda loyalitas atau kesetiaan itu. Kita bisa menarik beberapa prinsip-prinsip praktis yang akan membawa perbedaan besar di dalam kehidupan sebagai murid Kristus. Menjadi murid Kristus tidak hanya sekedar sebuah janji kepada Allah di mulut kita saja, melainkan menuntut sebuah loyalitas yang teruji oleh berbagai macam tekanan dan ujian kehidupan. Dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, Yesus mengajarkan kepada Petrus apa sesungguhnya arti sebuah loyalitas. Dikatakan, Simon berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Walaupun kelihatannya semangat Petrus ini seperti semangat 45. Satu semangatnya menggebu-gebu untuk membela dan mempertaruhkan nyawanya demi Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya Yesus tahu, Petrus belum bisa mencapai tingkatan yang Yesus akan hadapi. Petrus akan gagal di dalam ujian itu. Nah, seandainya kita berada pada posisi Petrus pada malam hari itu, kita begitu bersemangat, berjanji, memberikan komitmen di depan Tuhan bahwa kita akan membela dia mati-matian sampai akhir hayat kita. Lalu kemudian respon Yesus malah bilang, aduh kamu belum sampai ke sana deh, kamu akan gagal, kamu akan menyangkal saya. Bukankah itu menjadi sebuah tekanan atau bahkan mungkin pukulan balik yang mempermalukan Petrus? Dan inilah yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus tahu, dikatakan pada posisi itu kamu belum akan sampai kepada titik di mana saya sudah sampai. Ini satu hal yang benar-benar dalam kita berbicara mengenai sebuah kesetiaan. Dan kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 56, tatkala Yesus ditangkap di Getsemane dan mulai diadili, dikatakan oleh Alkitab semua murid-muridnya melarikan diri meninggalkan Yesus, termasuk Petrus yang baru saja berjanji. Belum 1 hari saudara, dia sudah berjanji bahwa dia akan mati bersama Yesus. Ternyata dia lari. Dan pada malam Paskah itu, kita lihat sebenarnya siapa Petrus itu. Dia sedang menjalani tes kesetiaan sebagai murid Kristus yang sejati. Dan ternyata dia gagal di dalam tes ini. Nah, berikut ini kita akan melihat 4 penyebab kegagalan Petrus di dalam tes kesetiaan. Yang pertama, dia terlalu sombong dan arogan. Kesombongannya membuat Petrus tidak memperhatikan dan mengindahkan perkataan, peringatan, serta nubuatan Yesus kepadanya bahwa dia akan jatuh dan gagal. Lukas 22 ayat 31-32 mencatat,
Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Bukannya ia memikirkan perkataan peringatan Yesus ini atau nubuatan Yesus. Dan bahkan juga ada dorongan bahwa Yesus mengatakan, "Aku sedang berdoa buat kamu nanti kalau kamu sudah insaf, sudah bertobat, kamu kuatkan saudara-saudaramu yang lain yang juga pasti mengalami hal yang sama." Tetapi justru sebagai respon perkataan Yesus itu di dalam ayat 33, ia semakin memperlihatkan semangat kesetiaannya tetapi hanya di bibirnya. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Oh, wow. Luar biasa. Yesus bilang kamu akan ditampi oleh iblis. Kamu akan gagal. Tetapi justru dia malah ngotot. Di sini kita bisa melihat Petrus itu terlalu sombong dan bermegah di dalam kedagingannya. Dia merasa mampu untuk menjadi setia tanpa mengindahkan perkataan Tuhan. Kesombongan itulah yang justru menjatuhkan dan menggagalkan dia. Ini peringatan dan pelajaran praktis kepada kita. Jangan terlalu pede, jangan terlalu sombong. Yang kedua, dia kurang berdoa. Petrus terlalu disibukkan dengan arogansinya, dengan keyakinan atau kepedeannya. Bukannya malah dia berdoa. Kan Yesus mengatakan, "Aku sedang berdoa buat kamu." Bahwa ia ikut gitu loh, doa bareng-bareng Yesus, bahwa dia sadar bahwa dia akan juga sedang ditampi iblis. Tetapi apa yang terjadi? Justru malah dia tertidur bersama teman-temannya. Apakah salah kita tertidur kalau kita kelelahan? Enggak salah juga. Tetapi tidur tidak boleh menggantikan berdoa. Yesus justru menegur murid-muridnya, termasuk Petrus, karena apa? Tertidur dikala harusnya mereka berdoa. Dan kelihatannya teguran Yesus ini menempel dalam ingatannya Petrus. Karena kemudian ketika Petrus sudah insaf, lalu dia menjadi rasul dan dia menulis surat kepada jemaat di 1 Petrus 4 ayat 7b. Ia menulis begini, "Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Nah, perintah untuk menguasai diri atau waspada dalam bahasa aslinya, dan tenang artinya waras, tidak mabuk atau tidak teler. Tujuannya agar mereka bisa bertekun dan mereka berdoa. Jadi saya percaya bahwa Petrus akhirnya insaf dan dia belajar dari kegagalannya. Bahwa kita bisa gagal di dalam ujian kesetiaan karena kurangnya kehidupan doa kita. Bagaimana kehidupan doa, sahabat sekalian? Ketika kita punya opportunity untuk kita diuji dan kita memilih berdoa, itu adalah jalan yang tepat untuk kita bisa menang. Yang ketiga, Petrus gagal bukan hanya karena dia terlalu sombong, dia tidak berdoa, dia juga bertindak terlalu cepat. Kepribadian Petrus kan dikenal sebagai kepribadian yang sanguin, impulsif, bertindak cepat tanpa berpikir panjang. Ada yang mengatakan bahwa mulutnya lebih maju daripada otaknya. Ya. Pada akhirnya justru kepribadian ini menggagalkan ujian loyalitas yang dia hadapi. Tidak salah dengan kepribadian kita. Tetapi di sini kita bisa melihat apa motif Petrus tergesa-gesa. Bahkan di Taman Getsemane, motif daripada Petrus ketika Yesus sedang dikepung untuk ditangkap. Dan kemudian dia merespon dengan dia mengambil pedang lalu memotong salah seorang penjaga bait suci. Yesus justru marah karena Yesus tahu dan melihat motif daripada Petrus melakukan itu bukan sedang membela Yesus, tetapi sebenarnya tindakan yang gegabah ini memperlihatkan akan kesombongannya, akan kepentingan diri sendiri. Tetapi juga di sisi lain kelihatan sekali mulai adanya ketakutan. Dan sebagai respon terhadap sikap dan tindakan Petrus ini, Yesus menghardik Petrus dengan cara bahwa Petrus diingatkan
malaikat yang membackup Yesus jauh lebih banyak daripada orang yang mengepung Yesus pada hari itu. Dan yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Dia menyembuhkan telinga daripada penjaga itu yang sudah dilukai oleh Petrus. Yesus justru berbalas dengan kebaikan, bukan dengan amarah. Nah, seringkali dalam mengikuti kehendak Allah, tindakan yang gegabah justru akan menghalangi dan menghambat ketaatan kita sehingga bisa menuntun kepada kejatuhan. Kita perlu melatih ketaatan kita ya untuk melihat dan bertindak serta berbicara di dalam tempat dan waktu yang tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, dia menjaga jarak terlalu jauh dengan Yesus. Saat Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar, Petrus mengikuti dari jauh. Tindakan Petrus ini menjadi kontradiksi dengan perkataan dan komitmennya untuk bersedia mati memberi nyawa kepada Yesus. Membela Yesus. Dan ini menunjukkan dirinya itu bukanlah seorang pemberani seperti yang dia sangkakan. Justru memperlihatkan Petrus adalah seorang pengecut. Saat Petrus memiliki sebuah kesempatan yang besar membuktikan kesetiaannya kepada Yesus Kristus, justru ia menjauh dan menjaga jarak dengan Yesus. Bahkan dia bertindak seolah-olah dia tidak kenal Yesus sama sekali. Dia mengutuki, dia menyangkal, dia bersumpah. Ini kan memperlihatkan bahwa sepertinya apa yang menjadi relasi dan investasi Yesus kepada Petrus dianggap sampah oleh Petrus. Inilah hasil dari tindakan orang yang berusaha menjaga jarak dengan Yesus. Lalu kokok ayam pada subuh itu kemudian menyadarkan Petrus akan kegagalannya. Dan dia menangis dengan sedihnya dalam Lukas 22 ayat 62. Bagaimana kesetiaan sahabat kepada Yesus hari ini? Janji apakah yang sahabat buat kepada Yesus dalam tahun ini? Apakah kita berjanji awal tahun, aku akan semakin mengasihi Yesus. Aku akan melayani dia. Aku akan menjadi setia dan melupakan, menyangkal setiap dosa dan meninggalkan dosa-dosaku. Bagaimana hari ini? Apakah kita mampu melakukannya? Atau kita gagal? Atau kita mulai berusaha menjauh dari Yesus? Apa yang menjadi penghalang? Apakah Anda terlalu sombong? Atau kurang berdoa? Atau terlalu gegabah di dalam mengambil tindakan dan bersikap? Atau kita mulai menjaga jarak dengan Yesus, mulai renggang relasi kita dengan Yesus. Dan ternyata ini belum terlambat untuk kita berbalik, insaf dan bertobat. Petrus pada akhirnya dia lulus ujian kesetiaan itu ketika dia bersedia menyerahkan dirinya kembali kepada Yesus, bersedia untuk dipulihkan. Allah sanggup membalikkan keadaan dan menuntun kita kepada kehendak-Nya yang sempurna bila kita bersedia berserah kepadanya. Hidup sebagai murid Kristus yang sejati mungkin menjadi sangat mahal harganya untuk dijalani. Tetapi yakinlah sahabat sekalian, hidup seperti inilah yang benar-benar berarti bagi Allah dan berarti bagi kehidupan kekal kita kelak nantinya. Bapa di sorga, aku berterima kasih untuk peringatanmu kepadaku, untuk menjadi rendah hati, senantiasa berdoa, menjadi peka terhadap kehendak-Mu, dan terus mendekat kepadamu, apapun harga yang harus aku bayarkan demi itu. Tolonglah aku Tuhan, untuk bisa lulus dalam ujian-ujian loyalitas sebagai murid-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.